dari Jawa Barat. Buya, saya sudah 2 tahun tidak diberi nafkah batin. Suami saya juga ketahuan suka nonton seperti itu. Bahkan cuek terhadap anak dan pernah ada kekerasan terhadap anak. Bahkan pernah mendorong saya. Suami saya juga masih suka menghubungi masa lalu dan juga curhat kepada lawan jenis. Kami sering bertengkar soal itu, Buya, tapi suami saya selalu diam saat saya marah. Kalau saya minta kerjasama dalam mengurus anak-anak atau marah ketika menanyakan hal-hal itu, saya pikir suami saya mengalah, tapi ternyata Buya, dia ngadu ke orang tuanya. Bahkan kakaknya juga tahu, seakan-akan saya salah, Buya, karena saya yang marah-marah, tapi mereka tidak bertanya penyebabnya apa. Saya dihina dan dicaci oleh mertua dan suami saya dibela. Padahal mereka paham agama semua, termasuk suami saya, Buya. Dia seorang pengajar, lulusan pesantren, tapi tidak memberikan ilmunya kepada kami, Buya. Saat ini saya sudah meninggalkan rumah. Saya tinggal bersama 2 anak perempuan saya yang masih kecil, dan sama sekali dia tidak ada rasa tanggung jawab, Buya. Tidak pernah bertemu dengan anak. Alasannya dia sakit lemas, lesu seperti itu semenjak dia ketahuan berbuat dosa. Dia seperti orang sakit, bawaannya lemas, jantung berdebar, katanya, Buya. Apa yang harus saya lakukan? Saya saat ini sangat lelah karena masalahnya begini terus dari awal, Buya. Mertua selalu ikut campur. Terima kasih, Buya, atas saran dan masukannya. Baik, yang pertama, Allah sudah memberikan karunia kepada Anda 2 putri. Artinya bukan pengantin baru, yang sudah punya pengalaman, cukuplah untuk menjalani hidup lebih baik. Kemudian Anda sampaikan bahwa suami tidak memberi nafkah batin selama 2 tahun. Itu adalah tanda tanya besar, bagaimana 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tidak ada hubungan suami istri selama 2 tahun. Nah, cuman terjawab dari ujung pertanyaan Anda. Suami Anda punya lemah, dan itu bisa saja benar itu. Artinya Anda jangan serta-merta menyalahkan dia. Lebih baik coba komunikasi. Anggap saja suami Anda punya sakit di sisi itu. Menganggap sakit itu lebih bagus daripada kita menganggap sehat. Sehingga kalau Anda menganggap dia sakit, maka akan keluar maklum dari Anda, maaf. Tinggal nanti kita selesaikan apa permasalahan. Sebab itu bisa jadi bagi seorang laki-laki yang seperti itu, sehingga sakit apa, mungkin dia punya apa, mungkin ada depresi atau hal-hal yang lain. Makanya dari apa yang beliau sampaikan, sangat mungkin sekali ada hubungannya dengan beliau tidak menyentuh Anda. Maka di saat orang mempunyai kelemahan di sisi itu, maka akan sangat sensitif kalau disinggung di dalam hal itu. Maka paling tepat adalah sebagai pasangan, bukan menuntut urusan itu, akan tapi ajak dia untuk sehat. Ngajak sehatnya bukan dalam urusan menuntut urusan hubungan batin, tidak. Akan tapi bagaimana difahamkan bahwasanya dia kena sakit. Itu apakah karena depresi, karena dia merasa menyesal dan sebagainya, lalu mempengaruhi kerja mentalnya sehingga menjadi terganggu, atau hal yang lain. Karena ada memang orang yang semula adalah normal, cuman karena ada fisiknya yang kena atau psikisnya yang kena, bisa menjadi semacam itu. Dari bahasa Anda sendiri tadi, dia merasa lemas. Itu biasanya memang ada kalau gejala-gejala psikologi ya semacam itu, kadang lemas, malas, maunya ini, tidak semangat. Sehingga di saat mau berhubungan itu pun mungkin yang dihadapannya adalah rasa capeknya mungkin, atau tidak akan selesai, atau makanya semakin dingin, mungkin bisa jadi semacam itu. Maka sebagai seorang istri yang solehah, lebih baik Anda ngobrol yang baik dengan suami, ada keterbukaan dalam hal ini. Kalau dia mengaku semacam itu, anggap benar omongan itu, lalu Anda pegangi omongannya. Baik bang, kalau begitu yuk kita cari obat supaya abang sehat, sebab mungkin dari sini permasalahannya, sehingga dia pun lihat serba tidak enak, karena sudah kalau fisik, kalau mentalnya sudah, psikisnya sudah mulai kena seperti itu, kadang menjadi tidak ngurusi anak juga, ogah-ogahan ini semuanya, seperti yang Anda sebutkan tadi. Mungkin sekali ini, tapi bisa jadi ini adalah pahitnya. Bisa jadi memang suami Anda adalah, naudzubillah, orang punya karakter cuek, tidak peduli. Cuman dalam catatan 2 tahun tidak hubungan suami istri adalah mungkin ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, yaitu mungkin sakit, itu betul. Ya, jadi kalaupun dia tidak sakit, maka ini sangat aneh, dan berarti
Anda harus berpikir dengan orang yang ternyata punya watak yang jelek, tidak punya ilmu atau tidak pernah mengajarkan kepada Anda. Nah, hal semacam ini kami pun juga tidak bisa menjustis atau memastikan bahwasanya dia yang salah ataupun Anda yang salah. Enggak, hanya harapan kami adalah coba dibuka komunikasi yang baik. Kalau perlu ada penengah, atau mungkin Anda ambil bicara dari hati ke hati supaya suami berterus terang tentang keadaannya. Sebab kalau betul dia sakit, Anda zalim sekali. Dan kita menemukan dia di dalam kenyataan hidup ini, rupanya banyak orang-orang semacam itu. Bahkan ternyata secara zahir ekonominya sukses, akan tapi ternyata punya masalah di sisi ini. Dan itu bukan orang karirnya sukses, ternyata punya masalah semacam ini. Anda baru 2 tahun, Anda sampai rupanya 5 tahun dia tidak pernah disentuh. Nah, ini kan hal-hal semacam ini tidak dicermati. Rupanya apa? Dia adalah permasalahan di dalam urusan mentalnya itu. Karena dia belum hubungan dengan istrinya sudah teringat mungkin kegagalannya, mungkin capeknya, mungkin macam-macam, sehingga dia lebih baik dia menghindar untuk urusan semacam itu. Jadi himbauan kami adalah anggap dia sakit terlebih dahulu, diskusi yang baik. Kalau ternyata pada akhirnya diajak diskusi kok tidak bisa dan terus keras hati dan sebagainya, biarpun ada penengah yang bijak pun tetap tidak bisa, maka Anda boleh seperti itu, karena Anda bisa saja mendidik, artinya mendidik beliau dengan protes Anda, karena dengan diskusi nggak bisa. Tapi kalau hari seperti ini Anda tiba-tiba pergi dengan anak Anda dosa. Apalagi kalau terbukti dia sakit, Anda dosa. Dan kalau memang ada waktu, barangkali ada kesempatan, kita bisa bertemu dengan suami Anda, kami bisa ketemu, ngobrol deh dalam hal semacam ini, karena banyak mungkin kejadian-kejadian yang serupa ini ternyata sebabnya adalah sebab yang tidak mungkin diungkapkan kepada istri, tapi bisa dibicarakan dengan orang lain. Maka perantara ini penting sekali untuk bisa menerjemahkan kepada Anda agar Anda tidak tersinggung, dan juga agar Anda tidak merendahkan, dan juga agar dia juga tidak minder, semakin minder kepada Anda. Ini saja insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.